Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Laura Inasari dengan NPM F1A0224046. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah pemrograman dinamis, yaitu penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian merasa bingung ketika harus mengambil keputusan terbaik dari banyaknya pilihan? Misalnya, memilih rute tercepat ke sekolah, menentukan belanja yang paling hemat, atau merencanakan tabungan agar cukup di masa depan. Ternyata, di dunia komputer ada sebuah metode yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah seperti ini, yaitu pemrograman dinamis. Pada kali ini, kita akan belajar bagaimana pemrograman dinamis tidak hanya dipakai dalam algoritma komputer, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu pemrograman dinamis? Pemrograman dinamis adalah teknik pemecahan masalah dengan cara memecah suatu masalah besar menjadi beberapa masalah kecil, kemudian menyimpan hasil penyelesaian agar tidak dihitung ulang. Selanjutnya, ada prinsip pemrograman dinamis. Prinsip utama pemrograman dinamis ada dua, yaitu yang pertama, overlapping subproblem. Artinya, ada submasalah kecil yang muncul berulang-ulang. Dengan pemrograman dinamis, kita tidak perlu menghitung ulang, cukup menyimpan hasilnya saja. Yang kedua, optimal substruktur, yaitu solusi terbaik dari masalah besar bisa dibangun dari solusi terbaik dari submasalah kecil. Dengan cara ini, kita bisa menghemat waktu dan menemukan solusi yang optimal atau solusi terbaik. Di sini ada contoh dalam penerapan pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu rute perjalanan. Bayangkan jika kita pergi ke kampus, ada beberapa jalur yang bisa dilalui. Jika kita mencoba semua jalur satu persatu, pasti akan memakai banyak waktu dengan pemrograman dinamis. Dari perjalanan dari rumah ke kampus bisa dipecahkan menjadi beberapa bagian. Misalnya, dari rumah ke persimpangan, lalu dari persimpangan ke kampus. Kita cukup menghitung waktu tempuh masing-masing sub perjalanan. Kemudian, memilih kombinasi yang paling tepat. Hasilnya, kita bisa sampai ke kampus dengan rute tercepat tanpa harus mencoba semua jalur yang ada. Selanjutnya ada contoh kedua, yaitu mengatur uang belanja. Saat kita memiliki uang Rp100.000 untuk berbelanja, kita ingin membeli nasi, minuman, dan cemilan. Tapi, kita ingin memaksimalkan manfaat dari uang yang ada. Kalau kita mencoba semua kombinasi belanja satu persatu, tentu melelahkan, bukan? Nah, dengan pemrograman dinamis, masalah ini bisa diselesaikan seperti knapsack problem. Kita membandingkan kombinasi belanja kecil, misalnya hanya nasi dan minuman atau nasi dan cemilan saja, lalu menyimpan hasilnya. Dari sana kita bisa tahu kombinasi terbaik yang sesuai budget yang kita ada. Hasil akhirnya, uang 100.000 tadi bisa dimanfaatkan secara optimal dan belanjaan kita sesuai kebutuhan saja. Contoh ketiga, tabungan masa depan. Pemrograman dinamis juga bisa diterapkan dalam mengatur tabungan. Misalnya, kita ingin menabung 10 juta dalam waktu 12 bulan. Ada banyak cara untuk mencapainya. Kita bisa menabung besar di awal atau sedikit demi sedikit setiap bulan. Dengan pemrograman dinamis, kita bisa menghitung strategi menabung terbaik berdasarkan pemasukan bulanan. Masalah besar yaitu menabung 10 juta dipecah menjadi submasalah kecil, yaitu menabung setiap bulan. Dengan cara ini, kita bisa menemukan strategi yang paling realistis dan konsisten. Hasilnya, target tabungan bisa tercapai dengan lebih mudah. Jadi, kesimpulannya adalah pemrograman dinamis bukan hanya konsep abstrak dalam komputer. Cara berpikir ini bisa membantu kita mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memilih rute perjalanan yang lebih cepat, mengatur belanja supaya hemat, hingga menyusun strategi menabung untuk masa depan. Intinya,
Pemrograman dinamis mengajarkan kita untuk mencegah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil, menyimpan hasil yang sudah ada, dan akhirnya menemukan solusi terbaik dengan lebih efisien. Jadi, mari kita coba terapkan pola pikir pemrograman dinamis dalam kehidupan kita sehari-hari, agar setiap keputusan kita buat lebih optimal dan bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.